bisa teman-teman lihat. Yang pertama mungkin perkenalkan dulu kami yang ujung sini Indra, dan yang ini Azlan, dan saya sendiri Irwan. Nah, jadi perbedaannya antara piutang dan pinjaman kredit terletak pada pihak yang memberikan dan menerima dana atau barang, serta tujuan dan sifat transaksinya. Berikut dari pembedaan dan saya akan memberikan penjelasannya. Aspek pihak yang memberi. Jika piutang, perusahaan atau individu yang menjual barang atau jasa secara kredit. Sedangkan kalau pinjaman kredit ialah lembaga keuangan, misalnya bank atau kreditur lainnya. Pihak yang menerima. Jika piutang ialah pelanggan atau pembeli atau debitur. Sedangkan jika pinjaman piutang ialah peminjaman atau individu perusahaan. Nah, sifat transaksi ini ialah berasal dari penjualan barang atau jasa. Jika kredit, sedangkan jika piutang ialah berasal dari pemberian dana atau uang tunai. Nah, tujuannya itu tidak kurang dan tidak lebih untuk mendukung penjualan usaha dagang atau untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, konsumsi, dan lain-lain. Singkatnya dari kesimpulannya ialah piutang ialah uang yang akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Sedangkan pinjaman kredit ialah dana yang diterima dari lembaga keuangan dengan kewajiban untuk membayar kembali, biasanya dengan bunga. Baiklah, saya Indra akan menjelaskan kebijakan kredit perdagangan. Kebijakan kredit perdagangan adalah aturan dan prinsip yang mengatur pemberian kredit, pembayaran yang ditagihkan, aturan perusahaan khususnya antara pemasok dan pembeli. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek seperti jenis kredit, jumlah yang tersedia, jangka waktu pembayaran, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan transaksi kredit. Pengertian kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah pengaturan bisnis yang mana penjual mengizinkan pembeli untuk menerima barang atau jasa tanpa membayar secara tunai di muka. Sebaliknya, pemberian membayar di kemudian hari sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Ini adalah bentuk pembiayaan jangka pendek yang umum dalam transaksi bisnis ke bisnis. Unsur-unsur kebijakan kredit perdagangan. Jenis kredit. Kebijakan kredit dalam mencangkup berbagai jenis kredit seperti kredit terbuka, pembayaran setelah pengiriman barang, tagihan atau aktivitas bank. Batas kredit, jumlah maksimum kredit yang diberikan kepada pembeli oleh pemasok. Jangka waktu pembayaran, lumayan waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembayaran, biasanya 30-60 hari. Diskon pembayaran, pemasok memungkinkan menawarkan diskon jika pembeli membayar lebih awal dari tagihan jatuh tempo. Ketentuan pembayaran, kebijakan kredit juga dapat mencangkup ketentuan tentang metode pembayaran seperti transfer bank, cek atau kartu kredit. Risiko kebijakan kredit perdagangan. Risiko kredit macet. Jika pembeli gagal membayar, pemasok dapat mengalami kerugian. Biaya administrasi. Pengelola kredit melakukan biaya administrasi. Risiko piutang tak tertagih. Pemasok perlu mengelola risiko piutang yang tak tertagih. Pentingnya kebijakan kredit yang tepat. Penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan kredit yang jelas dan efektif untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa kredit diberikan kepada pembeli yang layak. Kebijakan ini membantu menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa transaksi kredit berjalan lancar. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang kebijakan kredit perdagangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan kebutuhan kredit dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti faktor yang dipertimbangkan. 1. Tujuan kredit. Apa tujuan penggunaan kredit? Seperti membiayai proyek, membeli aset, atau membiayai kegiatan bisnis. 2. Jumlah dana yang dibutuhkan. Berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? 3. Kemampuan membayar. Berapa kemampuan membayar kembali kredit, termasuk bunga dan biaya lainnya. 4. Jangka waktu kredit. Berapa lama jangka waktu kredit yang dibutuhkan? Selanjutnya, pentingnya memperhitungkan kebutuhan kredit
perhitungan kebutuhan kredit yang akurat dapat membantu dalam satu, menghindari kekurangan dana dengan mengetahui kebutuhan kredit yang tepat. Perusahaan dapat menghindari kekurangan dana yang dapat menghambat proyek atau kegiatan bisnis. 2. Mengoptimalkan penggunaan dana. Perhitungan kebutuhan kredit yang akurat dapat membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan dana dan menghindari pemborosan. 3. Mengurangi risiko. Perhitungan kebutuhan kredit yang akurat dapat membantu perusahaan mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kemampuan membayar kembali kredit. Sekian mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri.